Partai Nasdem memberi sinyal menarik dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Isyarat ini semakin menguat setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan Anies sulit maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan ada pihak yang mau mengambil alih partai yang saat ini dipimpinnya. Isu pengambil alihan tersebut membuat Megawati menegaskan siap untuk kembali memimpin Partai Banteng Moncong Putih. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Selain dua kabar utama tadi, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkini seputar dunia politik menjelang Pilkada. Bersama saya Windy Wellington ya, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Partai Nasdem memberi sinyal menarik dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Isyarat ini semakin menguat setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan Anies sulit maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi sinyal menarik dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menurutnya, peluang Anies untuk maju sebagai calon gubernur terbilang sulit. Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh usai menerima tanda jasa medali kepeloporan dari Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Untuk Pak Anies sendiri gimana posisi Nasdem sekarang? Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Ya pastilah, diperlukan persyaratan ya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada ya. Indonesia Maju ya Pak? Apa? Nasdem positif ke Koalisi Indonesia Maju. Itu saya sudah jelaskan dari sejak awal itu. Artinya terlepas dulu koalisi apapun bentuknya, tapi Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam dudukan pemerintahan baru itu. Meski menutup peluang, Surya tetap menganggap Anies sebagai sahabat Nasdem. Surya menilai pencalonan Anies idealnya harus melibatkan berbagai pihak dan kerjasama sejumlah partai. Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem, itu jelas itu. Tapi untuk Pilkada DKI berarti menutup dukungan ke Pak Anies ya? Saya sudah katakan tadi berulang kali bahwasanya di dalam ini nggak bisa hanya Nasdem sendiri, nggak bisa juga semua. Ini harus ada kelengkapan yang saling melengkapi, saling pengertian. Dan saya berpikir positif, semuanya kan tentu berpikir bagaimana yang terbaik ya, yang bisa diberikan oleh suatu institusi partai politik dalam peran bersama ya. Kalau PDIP ingin ngusung Anies gimana Pak? Kita hargain itu. Nasdem juga ikut atau bagaimana? Nah, kita belum tahu, belum sampai ke situ ya. Partai Nasdem sebelumnya menyatakan mendukung Anies untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Deklarasi ini disampaikan oleh Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada 22 Juli 2024 lalu. Namun seiring situasi politik yang sangat dinamis, Nasdem mulai memberi isyarat menarik dukungan dan berpeluang berpindah haluan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Skenario melawan kota kosong di Pilkada Jakarta mencuat setelah partai-partai pengusung Anies Baswedan dikabarkan ikut bergabung di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Langkah Anies pun untuk berlayar di Pilkada Jakarta semakin sulit karena tidak ada dukungan yang cukup dari partai politik. Peluang Anies Baswedan untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta semakin kecil setelah ada skema Koalisi Indonesia Maju Plus. PKS, Nasdem, dan PKB yang mengusung Anies Baswedan dikabarkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman memberi sinyal akan melepaskan Anies. PKS juga disinyalir tergoda untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dikabarkan partai bergambar padi dan bulan sabit ini ditawari kursi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta.
skenario melawan kota kosong pun mencuat. Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju membantah ada skenario melawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Nggak ada ceritanya, mohon maaf. Kita pengen kota kosong. Kita nggak ada ingin kota kosong. Kita ingin punya calon terbaik. Kita dapat. Hari ini ada yang namanya salah satunya katanya kan, yang di publik lagi ramai. Kalau nggak mau kota kosong, kenapa ngajakin semua masuk ke dalam tim? Itu masalahnya. Loh, kita nggak ngajakin. Ini ada calon yang bagus. Mau ikutan? Ayo. Lah kalau kemudian nggak mau bagaimana? It takes two tango. Kita ngajak. Lah ya yang kalau diajak nggak mau kan? Nggak akan terjadi. Berarti benar ada ajakan dong berarti ya? Sama-sama kan? Kan kita komunikasi terus. Nggak mungkin dong kita nggak komunikasi. Tapi ajakannya adalah kita jadikan kota kosong. Nggak ada itu. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang tidak bergabung di Koalisi Indonesia Maju terus berupaya agar skenario melawan kota kosong tidak terjadi di Pilkada Jakarta. Partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri ini berusaha mengusung sejumlah tokoh di Pilkada Jakarta termasuk Anies Baswedan. Namun lagi-lagi, PDI Perjuangan tidak bisa mengusung pasangan calonnya sendiri. Ia butuh mitra koalisi partai agar jagoannya bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Fenomena yang terjadi di Jakarta ini memang cenderung mengarah ke sana gitu. Nah, PDI Perjuangan kita berusaha supaya jangan sampai itu terjadi. Karena seperti yang tadi saya katakan tadi, ya bagaimanapun pilkada pemilihan umum itu kita menyajikan kontestasi antara calon, dan calon itu adalah calon manusia dengan manusia gitu, dan tentu memperhatikan berbagai aspek. Analis politik Siti Zuhro menyayangkan jika skenario melawan kota kosong terjadi di pilkada. Menurutnya, partai-partai politik seharusnya berupaya sedemikian rupa bisa mengusung tokohnya, sehingga kompetisi di pilkada bisa bermakna. Dari perspektif demokrasi mestinya gitu, lagi-lagi kita bukan nyalain Kim, tapi adalah bagaimana partai-partai berupaya sedemikian rupa bisa mengusung sehingga kompetisi kontestasi itu bermakna. Lah kalau dibuka pilkadanya langsung katanya rakyat bisa memilih gitu, ternyata yang dipilih cuma satu, apalagi dipasangkan dengan kotak kosong, nggak ada nyawanya loh ini gitu. Itu menang pun kalah pun itu tidak berharga sebetulnya. Jadi tidak mulia, ketika menang tidak mulia, kalah pun juga tidak mulia. Siti Zuhro juga menambahkan, jika skenario melawan kota kosong terjadi di pilkada, akan berdampak negatif terhadap demokrasi yang berjalan di Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi dalam kasus OTT proyek strategis kereta api di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasto tiba di gedung KPK didampingi tim hukum dari PDI Perjuangan Roni Talapesi dan Johannes Tobing. Sekitar pukul 10 pagi tadi, Hasto menjelaskan pemanggilan dirinya terkait kasus korupsi sebagai saksi dalam kasus OTT proyek strategis kereta api di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun selama lebih dari 20 menit, Hasto tampak meninggalkan kantor KPK. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto pada Selasa pekan depan dan pemanggilan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebelumnya. Hasto dipanggil pada tanggal 16 Agustus 2024. Hari ini saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan penjelasan secara detail nanti setelah saya memberikan keterangan sebagai saksi. Dan saya didampingi oleh tim hukum dari PDI Perjuangan, Bung Roni dan Bung Jotobing. Tapi ini kasus terkait DJKA, Mas? Ya, nanti kita lihat yang ditanyakan apa saja, siap memberikan keterangan. Semuanya dengan baik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini kembali dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi. Dan apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan Hasto hari ini? Kita bergabung dengan rekan Rehana Mezia. Rehana, silakan.
Ya baik, selamat sore Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto hari ini memenuhi panggilan dari KPK. Ada pula tadi pemirsa, kalau kita mengulas sedikit, Hasto juga dipanggil dalam kasus suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Apian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub. Ada pula tadi kalau kita mengulas sedikit, Hasto juga tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, kemudian masuk ke gedung KPK sekitar 20 menit dan juga memang ketika keluar ada informasi beberapa yang telah kami rangkum. Ada pula memang untuk pemeriksaan kepada Hasto Kristianto ini dijadwalkan akan dilaksanakan ulang oleh KPK yakni pada hari Selasa di pekan depan. Kemudian juga Windy dan juga pemirsa, tadi juga Hasto sempat memberikan keterangan yang mana keterangan tersebut adalah Hasto ini mengatakan panggilan itu terkait dengan Pilpres pada tahun 2019 ketika Hasto menjadi sekretaris dari tim pemenangan. Di sisi lain juga Hasto menjelaskan jikalau pihaknya yakni yang membantu tersebut kini telah menjadi tersangka dan handphone dari tersangka tersebut juga diketahui ada nomor milik Hasto. Di sisi lain juga Hasto pun tidak mengetahui terkait berapa nominal dana yang diberikan oleh tersangka tersebut dan juga membantah bahwasanya dirinya ini terlibat dalam kasus dari DJKA ini. Hasto juga mengatakan kapasitas dirinya pemirsa yakini sebagai saksi dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan dikarenakan statusnya ini hanya sebagai konsultan dan juga ia mengaku bahwa dirinya bukanlah konsultan untuk proyek perkereta apian. Kami juga sempat mendapatkan informasi Windy dan juga keterima dan juga Windy dan juga pemirsa kini adanya keterangan dari pihak KPK yang mana juru bicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK kini Tessa Mahardika menyebut kedatangan sekretaris dari Sekjen PDIP ini yakini untuk pemeriksaan penjadwalan ulang yang nantinya akan dilaksanakan rencananya pada pekan depan. Demikian informasi sementara Windy dari KPK, saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Rayana Mezi atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan kami masih akan kembali selepas jeda. Politisi Partai Golkar ramai-ramai membantah Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam pengunduran diri Erlangga Hartarto. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan ada pihak yang mau mengambil alih partai yang saat ini dipimpinnya. Isu pengambil alihan tersebut membuat Megawati menegaskan siap untuk kembali memimpin Partai Banteng Moncong Putih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkap ada pihak yang ingin mengambil alih partai yang dipimpinnya. Kabar tersebut membuat Megawati yang awalnya berniat pensiun mengurungkan niatnya untuk mundur sebagai Ketua Umum. Megawati menyebut dirinya sudah berusia 77 tahun, namun masih banyak kader yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gue pikirin dulu ya Tok. Gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Aku dengar gitu, tadinya gua mau pensiun, saya udah punya cicit kan, aduh cicitku lucu banget, aduh jadi apa ya darling saya, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua, ngapain dia gua nggak nurut, gitu dengar, ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi. Menyikapi pernyataan Megawati, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut upaya pengambil alihan partai memang benar adanya. Hasto pun meminta kepada seluruh kader untuk bergerak menjaga marwah partai. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang mau mencoba mengganggu kedaulatan partai, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan akan mencoba mengambil alih kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, maka kemarin seluruh kader partai menyatakan siap bergerak
dengan taruhan nyawa sekalipun di dalam menjaga kedaulatan partai. Kami ini partai militan. Ya, teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu. Tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang. Padahal segala cara juga sudah coba dilakukan untuk memenuhi kehendak pemimpin. Maka ini menjadi bukti bahwa hukum ketika tidak lagi mengabdi pada merah putih akan terjadi pergerakan rakyat. Ya, terima kasih. Isu pengambil alihan PDI Perjuangan yang disebut Megawati memang belum terbukti kebenarannya. Isu ini diduga muncul lantaran memanasnya tensi politik menjelang pilkada. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Politisi Partai Golkar ramai-ramai membantah Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dua kader Golkar di Kabinet Indonesia Maju Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita kompak menyatakan urusan tersebut merupakan proses internal. Isu keterlibatan pihak eksternal dalam pengunduran diri Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar dibantah oleh kader Golkar di Kabinet Indonesia Maju. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan tidak ada keterlibatan pihak luar dalam hal ini Presiden Joko Widodo dalam dinamika Partai Golkar beberapa hari terakhir. Kepada wartawan, Bahlil menyatakan yang terjadi di Partai Golkar saat ini merupakan proses internal. Senada dengan Bahlil, PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita juga memastikan tidak ada cawe-cawe dari istana. Isu olok atas ini cawe-cawe di dalam partai ini? Nggak ada. Apa cawe-cawe ini kan proses internal aja, nggak ada. Ya. Ada pandangan cawe-cawe eksternal yang mengarah ke istana itu? Nggak ada. Ini urusan internal kok. Gimana? Nggak ada cawe-cawe dari eksternal, nggak ada. Yang akan menjadi ketua umum. Agus Gumiwang juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Erlangga Hartarto tetap baik pasca dirinya terpilih menjadi PLT Ketua Umum Golkar. Menurutnya, ia dan Erlangga masih memiliki komitmen untuk membesarkan Partai Golkar. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah membantah anggapan bahwa dirinya ikut campur dalam pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi menegaskan urusan Erlangga mundur adalah urusan internal partai. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia diprediksi menjadi salah satu calon kuat menggantikan Erlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader. Pasca Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menyisakan PR bagi Dewan Pengurus Pusat Partai berlambang pohon beringin tersebut. Setelah menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar di rapat pleno, tiba saatnya mencari pengganti Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, yaitu dengan menggelar Musyawarah Nasional atau Munas. Munas yang seharusnya digelar Desember mendatang, terpaksa dimajukan menjadi Agustus 2024. Spekulasi siapa yang akan menggantikan Erlangga Hartarto pun muncul. Nama Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia pun mencuat, bahkan diprediksi menjadi calon kuat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengungkap bahwa ia sepakat bersama Agus Gumiwang dan Bahlil Lahadalia untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Kita lagi berproses, ya. Kita akan ada pembicaraan karena kita ingin semua berjalan smooth. Nanti saya akan mengadakan pembicaraan dengan Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil, ya. Karena dari awal kita sepakat bertiga ini sama-sama maju, dan nanti kita akan bicarakan kemudian. Ya, terima kasih ya. Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan pun mendukung jika Bahlil maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar.
Ya bagus-bagus saja, itu kan haknya Munas. Ya. Munas berarti masih Desember? Kan Munas sudah diumumkan tanggal 20 ya. Alasan dipercepat kenapa Pak Munas ya Pak? Tanya aja. Munas. Terlepas siapa calon kuat yang akan menjadi pengganti Airlangga Hartarto menjadi ketua umum, yang pasti Partai Golkar mempunyai aturan partai sendiri untuk syarat dan ketentuannya. Partai berlambang pohon beringin tersebut juga akan menggelar musyawarah nasional atau Munas untuk menentukan ketua umum partai baru yang rencananya digelar 20 Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut demokrasi Indonesia telah bergeser tak lagi oligarki, tapi kartelisasi yang bernafaskan kleptokrasi. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurut Mahfud, demokrasi Indonesia telah bergeser dari oligarki ke kartelisasi. Hal ini ditandai dengan bergabungnya banyak partai politik dan bagi-bagi kekuasaan. Banyak partai politik bergabung dan bagi-bagi kekuasaan, serta pencurian terhadap kekayaan negara oleh para oligarki. Mahfud sendiri tidak mempersoalkan apabila negara tanpa oposisi. Sudah lama demokrasi kita itu dianggap bergeser dari demokrasi menjadi oligarki. Oligarki itu apa? Yang milih rakyat, tapi penentunya sebenarnya sekelompok orang yang adalah pemilik-pemilik negara dan elit-elit politik yang diperalat oleh pemilik negara. Itu namanya oligarki. Tapi sekarang lebih jelek lagi, bukan oligarki. Sekarang ini sudah berubah menjadi kartelisasi. Kartelisasi, partai bergabung, lalu politik ini kerjanya masalah kamu di Jawa Barat, saya di Sumatera, kamu dia bagi-bagi. Itu kartelisasi. Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung Wali Kota Medan, Bobi Nasution, sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ada masih di kabar Pemilu Kada, pemirsa. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menjajal fasilitas lapangan futsal di kawasan Rumah Apung, Muara Angke, Jakarta Utara. Prabowo bahkan sempat bermain bola bersama anak-anak di kawasan tersebut. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatangi warga yang tinggal di Muara Angke, Jakarta Utara. Kedatangan Prabowo disambut antusias warga. Warga menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo atas pembangunan rumah apung di Muara Angke. Sehat selalu, Pak. Sebelumnya, warga di Muara Angke tinggal di permukiman dengan kondisi yang tidak layak huni dan kumuh. Namun kini mereka sudah bisa tinggal di rumah apung yang diinisiasi Prabowo bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. Di area ini terdapat 200 unit rumah apung yang dilengkapi fasilitas lainnya seperti lapangan dan taman bermain. Setelah berkunjung ke salah satu rumah apung, Prabowo juga menjajal fasilitas lapangan futsal dengan bermain bola bersama anak-anak. Lapangan bernama Bela Negara ini juga dapat dipakai untuk kegiatan senam, voli, dan bulu tangkis oleh warga Muara Angke. Usai bermain bola bersama, Prabowo juga membagikan hadiah berupa tas sekolah serta mainan kepada masing-masing anak yang bermain bola dengannya. Oke. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Insya Allah. Sekolah yang baik ya. 2-3 baik. Terima kasih, Pak. Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Penyerahan rekomendasi tersebut diserahkan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep usai pertandingan sepak bola. Wali Kota Medan Bobi Nasution kembali mendapat dukungan untuk bertarung dalam Pilkada Sumatera Utara. Kali ini, menantu Presiden Joko Widodo itu
menerima rekomendasi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, yang merupakan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Sebelum penyerahan rekomendasi, Kaisang dan Bobi terlebih dahulu melakukan pertandingan sepak bola persahabatan bersama tokoh muda Sumatera Utara. Antara tim Bobi Nasution, tim Kaisang Pangarep di lapangan Gajah Mada, Jalan Gunung Krakatau, Kota Medan. Usai pertandingan yang dimenangkan oleh tim Kaisang, Bobi Nasution mengatakan jika dukungan PSI akan menambah kekuatannya dalam Pilkada Sumatera Utara. Ia pun menampik tudingan sebagai representasi dari kekuasaan, karena menurutnya di Pilkada Sumatera Utara ia akan melawan calon petahana. Pak Wali, boleh dibuka Pak, sering Pak. Nah, satu. Memberikan dukungan kepada Pak dan hari ini menambah kekuatan kami, khususnya dari kader-kader PSI yang ada di Sumatera Utara dan juga teman-teman anak-anak muda, gelombang-gelombang muda, karena kita tahu PSI sangat concern dengan gerakan-gerakan anak muda. Incumbent kan biasanya yang punya ini ya, selalu kan dibilang saya melawan incumbent, berarti kan yang incumbent itu biasanya yang hari ini sedang ada jabatan ataupun memegang jabatan sebelumnya. Dalam Pilkada Sumatera Utara, Bobi Nasution kemungkinan besar akan melawan Edi Rahmayadi yang telah menerima surat rekomendasi dari PDIP Rabu kemarin. Edi Rahmayadi merupakan calon petahana yang menjabat Gubernur Sumatera Utara periode 2019-2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC PKB di Banjar, Jawa Barat mendukung penuh Muhaimin Iskandar untuk kembali pimpin DPP PKB. Hal ini terungkap saat DPC PKB Banjar menggelar pramuktamar bersama seluruh pengurus mulai dari tingkat ranting hingga pengurus inti DPC. Pramuktamar ini untuk menentukan sikap PKB di daerah menjelang Muktamar PKB di Bali 24 Agustus mendatang. Muhaimin dinilai mampu membawa PKB ke arah yang lebih baik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar berkunjung ke Kiai Haji Syukron Makmun di Ponpes Daarul Rahman, Jakarta Selatan. Caimin datang di kediaman Kiai Haji Syukron Makmun pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat dengan didampingi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Caimin pun turut disambut langsung oleh Kiai Syukron bersamaan dengan para pengasuh dari Ponpes Daarul Rahman lainnya. Ia sempat menjelaskan tujuan kedatangannya untuk bersilaturahmi jelang Muktamar PKB ke-6 yang akan berlangsung di Bali pada 24 hingga 25 Agustus mendatang. Kami sowan kepada beliau meminta nasihat, arahan dan petunjuk untuk menghadapi Muktamar PKB 24 Agustus di Bali. Kami juga memohon kepada beliau untuk memberikan nasihat langsung kepada peserta. Apakah beliau nanti bisa hadir langsung ke sana atau melalui Zoom atau melalui rekaman. Pokoknya kita ingin seluruh pengurus PKB meneladani tokoh pejuang NU yang benar-benar mengabdi, tidak pernah pamrih di dalam perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah. Partai Kebangkitan Bangsa PKB hari ini kembali menyerahkan surat rekomendasi kepada para bakal calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Adi Mulya langsung dari kantor DPP PKB Jakarta. Silakan Adi.
Baik, selamat siang, sore Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang PKB kembali menyerahkan dokumen final untuk bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi mewakili nama PKB di tingkat daerah. Windy dan juga pemirsa, tadi acara dimulai sekitar pukul 3 untuk sesi kedua ini, acara setengah berlangsung, dan untuk sesi pertama tadi dimulai pada pukul 1 siang. Untuk acara ini memang terdapat agendanya ini penyerahan dokumen dari Ketua Umum langsung, yakni Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, dan diserahkan kepada masing-masing calon kepala daerah yang akan berkontestasi, baik calon gubernur, kemudian wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, hingga calon wali kota dan juga wakil wali kota. Nah, diketahui jika ini merupakan suatu tahapan paling final dalam kontestasi pilkada, di mana PKB ini telah memberikan mandat kepada calon kepala daerah dan yakin bahwa calon kepala daerah yang diusung di daerah masing-masing ini telah lolos uji tahap fit and proper test. Caimin juga sempat menyinggung jika rangkaian fit and proper test ini dilakukan dengan ketat dan orang-orang terpilih inilah yang kemudian akan mewakili PKB di tingkat daerah. Dalam acara ini, Caimin selaku Ketua Umum PKB juga berpesan jika para calon kepala daerah ini agar terus taat konstitusi ke depannya dan juga membawa nilai-nilai PKB serta keadilan yang telah dijalankan oleh PKB. Partai Partai Kebangkitan Bangsa ini juga tadi menyelenggarakan acara ini secara 2 sesi, di mana sesi pertama telah berlangsung. Tadi terdapat daerah Aceh Selatan, kemudian Aceh Besar, Timur, Tengah, Utara, hingga Makassar, dan ini untuk acara kedua terdapat daerah-daerah lain dan acara masih terus berlangsung. Untuk sementara demikian, Windy Wellingtonia, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Ade Mulia atas laporan Anda langsung dari kantor DPP PKB Jakarta. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya dari dunia politik sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, merespons isu reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dirinya mengaku belum mengetahui isu perombakan terhadap 4 menteri yang belakangan santer terdengar. Surya mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Surya mengaku dirinya tetap berpikir positif karena Presiden pasti akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Mau reshuffle kabinet, salah satu kemarin ada informasi kalau Presiden mau reshuffle kabinet. Nah itu gimana? Saya belum tahu itu. Bagaimanapun kita tahu semuanya Presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu. Apapun yang beliau akan lakukan itu memang hak yang melekat, prerogatif yang dia miliki. Tapi tak masalah tuh Pak, kalau misalkan Menteri dari Nasdem habis di kabinet. Tentu beliau akan sudah mempertimbangkan baik-baik. Kita tetap berpikir seperti saya katakan tadi, mengedepankan positive thinking kita. Seperti saya katakan, yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita bukan semakin mengecil, semakin besar, itu pasti. Usai diusung oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi masih menantikan sosok yang akan menjadi wakilnya di Pilkada Jawa Barat. Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, ia tidak memiliki kriteria khusus untuk calon wakilnya dan siap menerima pilihan yang ditawarkan oleh Kim. Pemilu. Bakal calon gubernur Jawa Barat dari Koalisi Indonesia Maju, Deddy Mulyadi, melakukan safari politik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Politikus Gerindra itu menyapa puluhan ribu warga di alun-alun Manunjaya. Usai acara, ribuan warga berusaha mendekati Deddy Mulyadi untuk sekedar bersalaman dan foto bersama. Mantan Bupati Purwakarta itu pun merasa senang dengan sambutan dari ribuan warga Tasikmalaya yang menurutnya sama hasil survei yang ia terima. Ditanya siapa yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil gubernur di Jawa Barat, Deddy hanya mengatakan jika calonnya akan disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju. Namun Deddy menekankan jika calon tersebut harus bisa bekerja sama dengan baik dan memahami kultur serta multikultur wilayah Jawa Barat.
Dan hari ini tinggal menunggu calon wakil gubernur yang belum diputuskan oleh KIM. Kriterianya Pak, barangkali Pak? Ada bocoran Pak? Kriteria apa-apalah, yang penting dia bisa bekerja sama dengan baik dengan saya. Hari ada yang komunikasi berganti-ganti dan saya selalu mempersilahkan pada siapapun untuk bersama-sama membangun Jawa Barat, dan tentunya mekanismenya lewat mekanisme KIM. Hingga kini, sejumlah nama masuk bursa bakal calon gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mulyadi. Nama-nama tersebut diprediksi merupakan kader Partai Golkar serta Partai Amanat Nasional yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One, mengabarkan. Kabar pemilu kada masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda tetap bersama kami, pemirsa. Sebanyak 64 tokoh bangsa dari berbagai latar belakang profesi menerima anugerah tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Penganugerahan ini diberikan kepada tokoh bangsa atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 tokoh bangsa di Istana Negara, Jakarta. Penganugerahan ini diberikan kepada tokoh bangsa atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Para penerima anugerah berasal dari kalangan menteri dan wakil menteri, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri, serta warga negara Indonesia dengan latar belakang profesi serta budayawan. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia ini diantaranya adalah Medali Kepeloporan, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Jasa dan Bintang Budaya Parama Dharma. Nama-nama penerima anugerah telah ditetapkan melalui sejumlah keputusan Presiden. Tim TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.